Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama kita di podcast Permisan. Jadi saat ini kita udah bersama dengan Mas Fajar dan bersama juga dengan Mas Faki. Pada sore hari ini kita mau ngobrol bentar nih ya Mas. Mau bahas tentang review film yang udah kalian tonton tentang Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur. Gitu. Jadi langsung saja mungkin untuk yang pertama yang menonton Laskar Pelangi adalah Mas Fajar. Jadi apa sih pendapatnya Mas Fajar terkait film Laskar Pelangi itu, sama apa nilai-nilai baik yang bisa kita ambil dari film tersebut? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Jadi saya tadi menonton film Laskar Pelangi yang merupakan film adaptasi dari novel Laskar Pelangi Handria Hirata. Ini film diproduksi tahun 2008, bercerita mengenai 12 orang anak Belitung Timur yang berjuang untuk pendidikannya di sekolah dasar. Nilai-nilai yang dapat kita ambil salah satunya adalah semangat belajarnya yang tinggi. Meski harus berpuluh-puluh kilometer ke sekolah, itu tetap dilakukan demi mendapatkan pendidikan. Wah, itu jalan kaki atau naik kendaraan atau gimana itu, Mas? Ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, tapi nggak ada yang naik motor. Wah, luar Keren biasa ya sekali ya, luar perjuangannya ya. biasa. Sama satu lagi, sekolahnya itu nggak bagus. Jauh Pelosok dari gitu ya. Kurang layak Ya, gitu ya. jauh dari kata bagus, bahkan hampir roboh. Itu pun ditopang oleh kayu Tiang-tiang. ya, batang yang besar itu supaya tidak ambruk. Seperti itu. Luar biasa. Luar biasa sekali. Kalau zaman kita kayak gitu mungkin kita nggak mau sekolah. Iya. Betul sekali. Betul sekali ini. Lalu dari film tersebut tuh kira-kira ada bagaimana keharmonisan yang bisa terwujud gitu sih dari alurnya film tersebut gitu. Film itu sangat mengajarkan solidaritas ya. Dari Karena ada satu orang yang malas sekolah karena ya jauh, terus itu dibujuk teman yang lain. Kemudian saat kepala sekolahnya meninggal, itu kan gurunya itu 3, terus yang laki-laki Pak Bagri itu namanya udah nggak tahan di situ, maksudnya gaji telat, terus itu keluar, terus tinggal berdua kepala sekolah sama Bu Muslimah itu. Jadi 2 orang itu untuk mengajar semua siswa yang ada di situ. Ya, Perjuangan berat terus sekali ya. itu akhirnya kepala sekolahnya meninggal dunia juga. Akhirnya Bu Muslimah kan terlihat tertampar lah, beberapa hari nggak masuk gitu loh. Terus itu anak-anak itu inisiatif. Ada salah satu siswa yang paling pintar, Ya. Lintang namanya, itu jadi guru. Wih. Jadi dia ngajarin teman-temannya Iya, gitu. tanpa Membantu musliman itu ya. Bu Muslimah kan masih sedih di rumah lah, nggak berangkat beberapa Itu hari. semangatnya mereka ya. Iya. Terus Bu Muslimah melihat itu merasa, wah ini kok semangatnya tinggi sekali, aku harus Jadi saya membantu harus lebih anak-anak. semangat gitu. Iya. Jadi gurunya malah yang termotivasi. Iya. Oh, luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Jadi dari film Laskar Pelangi ini bisa kita petik kesimpulan bahwa kita sebagai generasi bangsa ini harus tetap semangat mengejar cita-cita seperti itu ya, Dengan apapun segala kendalanya. keterbatasan. Betul Ingat sekali. Ini kan tadi ada yang sampai dikasih tiang, jaraknya jauh, jalan kaki dan sebagainya ya. Terus endingnya pun juga sangat bagus. Gimana? Gimana tuh? Sukses semua lah. Mau menjadi orang Ya, menjadi Menjadi orang. orang yang besar Ada semua. yang di luar negeri, ada yang jadi manajer dan sebagainya lah. Keren sekali. Memang usaha tidak mengkhianati hasil. ya. Lalu mungkin bisa dilanjut ke film yang kedua Oke. tentang judulnya Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur, betul. Tuh, jadi untuk film tersebut itu sekiranya film tentang apa dan apa sih moral value yang dapat kita ambil dari film tersebut? Oke. Film Cahaya dari Timur itu adalah film yang diangkat dari kisah nyata di dua desa di Maluku, yaitu dari Tulehu dan juga dari Paso, yang mana Tulehu itu mayoritas orang Muslim,
Kemudian Paso itu memang mayoritas adalah orang Kristen. Sudah nampak kan perbedaannya dari dua agama ini kan. Betul sekali. Uniknya dari film ini yang diproduksi pada tahun 2014 itu full dari awal sampai akhir itu menggunakan bahasa Maluku. Wah, Bener-bener aktor yang aslinya bukan orang Maluku itu harus belajar, mau ya, mau nggak mau harus bisa. Kemudian uniknya juga pemuda-pemuda yang ada di dalam film ini semua adalah pemuda-muda orang muda Maluku. Jadi sumber daya alam asli dari situ. Kemudian nilai harmoni yang bisa diambil dari film ini, jadi dari salah satu olahraga terfavorit di Indonesia apa? Sepak bola. Sepak bola. Dengan sepak bola itu bisa menyatukan berbagai keberagaman yang ada di Maluku itu. Kan itu kan ada event nasional pertandingan sepak bola U15 di Jakarta yang berawal dari Tulehu, kemudian bekerja sama dengan Paso ya tadi ya, bekerja sama dengan Paso membentuk satu tim yang mana perbedaan agama tadi Islam dengan Kristen, kemudian perbedaan latar belakang keluarga, ada yang keluarganya biasa saja, ada yang keluarganya mampu, kemudian keterbelakangan tempat yang memang tempatnya itu jauh dari perkotaan sehingga apa-apa itu aksesnya sangat sulit, dan pelatihnya sendiri pun itu adalah orang yang memang nggak mampu untuk menghidupi keluarganya sendiri, itu tidak mampu, tapi dia memaksakan, memacu semangat anak-anak, menyatukan keberagaman yang ada pada anak-anak yang mau masuk tim bola itu supaya bisa betul-betul mengikuti event di Jakarta. Akhirnya dengan perjuangan yang banyak itu bisa ke Jakarta, kemudian menang menjadi juara 1 U15 pada masa itu. Wah, gila, keren Dan banget. setelah itu masing-masing dari anak-anak kemudian pelatihnya itu juga seperti yang di Laskar Pelangi tadi menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya. Ada yang jadi pelatih bola, ada yang jadi pemain nasional, ada juga yang jadi salah satu PNS di Dinas Olahraga di Maluku, membawa nama besar Maluku. Makanya di dalam kurung judulnya itu kan, saya dari timur, kurung buka, beta Maluku, saya Maluku. Itu adalah kata yang penuh perjuangan. Iya, keren banget sih ini ceritanya. Teman-teman harus nonton nih filmnya. Lalu dari film itu tuh gimana sih keharmonisan yang bisa terwujud sampai akhirnya mereka nih menyatukan banyak latar belakang yang berbeda. Ya seperti yang saya bilang di awal tadi, nilai keharmonisannya memang dari berbagai latar belakang yang berbeda, terutama agama ya, antara Islam dan Kristen, kemudian latar belakang keluarga, ekonomi, maupun latar belakang, kan tadi ada salah satu dari pemain bola itu ada yang bapaknya itu meninggal dikarenakan ditembak polisi. Ternyata ada satu lagi yang bapaknya itu adalah polisi. Wah, akhirnya dua ini bertengkar. Gitu ya. Bapak kamu yang menembak bapak saya, mana ada? Bapak saya nggak menembak bapak kamu. Akhirnya oleh pelatih itu dimotivasi kita semua, bukan dengan latar belakang yang berbeda-beda ini, bukan untuk terpecah belah, tetapi untuk satu membela Maluku gitu. Jadi kuat ya. Jadi kuat. Dan mereka akhirnya ingat kembali, oh kami bukan dari desa masing-masing, bukan dari asal desa masing-masing, tetapi kami semua adalah dari Maluku. Walaupun latar belakangnya seperti apa, kita semua Maluku. Nggak, berarti bisa diambil kesimpulan kalau dari film itu lebih menceritakan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Jadi sudah, mungkin ini yang bisa kita obrolin pada sore hari ini. Jadi terima kasih, bye-bye.